Di dunia sepak bola, hanya sedikit pemain yang mampu meninggalkan jejak yang abadi seperti Andrea Pirlo. Dengan gaya bermain elegan, visi yang luar biasa dan kemampuan mengontrol bola permainan dari lini tengah, Pirlo telah menjadi salah satu ikon sepak bola modern. Namun perjalanan karirnya tidak selamanya mulus. Ini adalah kisah panjang tentang seorang bocah dari Flero, Italia yang tumbuh menjadi maestro sejati. Andrea Pirlo lahir pada 19 Mei 1979 di Flero, sebuah kota kecil di Brescia, Italia. Sejak usia dini, bakatnya dalam sepak bola sudah terlihat. Ayahnya, Luigi Pirlo, memiliki bisnis logam yang sukses. Namun Andrea tidak pernah tertarik untuk meneruskan bisnis keluarganya. Baginya, sepak bola adalah panggilan jiwa. Ketika berusia 9 tahun, ia bergabung dengan Akademi Sepak Bola Brescia. Di sana, bakat alaminya mulai berkembang. Para pelatih sering terkesima dengan kemampuan teknisnya, terutama kemampuannya membaca permainan dan memberikan umpan yang akurat dan seolah-olah bisa melihat masa depan. Pirlo melakukan debut profesionalnya bersama Brescia pada usia 16 tahun. Ia bermain sebagai gelandang serang, posisi yang awalnya dianggap paling cocok untuknya. Bersama Roberto Baggio, idolanya, Pirlo mulai menunjukkan bahwa dirinya adalah pemain dengan potensi besar. Namun di Brescia, ia belum menemukan peran yang ideal. Pada tahun 1998, Pirlo menarik perhatian Inter Milan. Namun di Inter, ia mengalami masa yang sulit. Persaingan di lini tengah sangatlah ketat, dan Pirlo kesulitan mendapatkan waktu bermain. Pelatih saat itu, Marcelo Lippi, tidak melihatnya sebagai pemain kunci. Ia sering dipinjamkan, termasuk ke Regina dan kembali ke Brescia. Disinilah momen penting terjadi. Pelatih Brescia saat itu, Carlo Mazzone, mencoba memainkan Pirlo sebagai regista, gelandang yang bertugas mengatur tempo dari lini tengah. Posisi ini mengubah segalanya. Pirlo menemukan peran yang membawanya menjadi pemain kelas dunia. Pada tahun 2001, AC Milan memutuskan untuk merekrut Pirlo. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, ia menjadi bagian dari salah satu lini terbaik dalam sejarah sepak bola. Milan memberinya kebebasan untuk mengatur permainan, dan Pirlo menjawabnya dengan penampilan yang gemilang. Selama 10 tahun bersama Milan, Pirlo memenangkan 2 gelar Serie A dan 2 Liga Champions. Salah satu momen paling ikonik adalah saat ia menciptakan asis luar biasa untuk Hernan Crespo di final Champions 2005 melawan Liverpool. Meskipun Milan kalah dalam laga dramatis itu, namun kemenangan datang pada tahun 2007 ketika Milan mengalahkan Liverpool di final Liga Champions. Pirlo memainkan peran sentral, memimpin Milan menuju kejayaan Eropa. Pirlo juga menjadi pilar penting di tim nasional Italia. Debutnya untuk Nerazzurri terjadi pada tahun 2002. Namun puncak karirnya bersama timnas datang pada Piala Dunia 2006 di Jerman. Di turnamen itu, Pirlo menunjukkan permainan terbaiknya. Ia mencetak gol pembuka di pertandingan pertama melawan Ghana dan memberikan asis penting di beberapa laga lainnya. Di final melawan Prancis, meski laga berlangsung ketat hingga adu penalti, Pirlo tampil tenang. Ia sukses mengeksekusi penalti dan membantu Italia menjadi juara dunia. Performanya di turnamen tersebut membuatnya masuk dalam daftar pemain terbaik Piala Dunia. Pada tahun 2011, di usia 32 tahun, Pirlo membuat keputusan besar untuk meninggalkan Milan dan bergabung dengan Juventus. Banyak yang meragukan apakah ia masih bisa bermain di level tertinggi, tetapi Pirlo membuktikan bahwa usia hanyalah angka. Bersama Juventus, ia memenangkan 4 gelar Serie A berturut-turut dan membawa klub tersebut kembali menjadi kekuatan dominan di Italia. Di Juventus, Pirlo semakin menunjukkan kelasnya sebagai pengatur tempo. Tendangan bebasnya menjadi mimpi buruk bagi kiper lawan, dan ia terus memberikan asis dengan presisi yang menakjubkan. Pada 2015, Pirlo memutuskan untuk meninggalkan Eropa dan bergabung dengan New York City. Meskipun usianya sudah mendekati 40 tahun, Pirlo tetap menjadi daya tarik utama di liga tersebut.
tetap memberikan kontribusi besar bagi timnya. Setelah pensiun sebagai pemain pada tahun 2017, Pirlo tidak meninggalkan dunia sepak bola. Ia memulai karir kepelatihan yang dimulai dengan melatih tim junior Juventus. Pada tahun 2020, Pirlo diangkat menjadi pelatih tim utama Juventus. Meski musim pertamanya sebagai pelatih penuh tantangan, ia berhasil membawa Juventus meraih trofi Coppa Italia. Andrea Pirlo bukan hanya seorang pemain sepak bola, ia adalah seniman di lapangan hijau. Gaya bermainnya yang elegan, ketenangan di bawah tekanan, dan kemampuannya mengendalikan permainan telah menginspirasi generasi pemain muda. Dari jalanan Flero hingga menjadi legenda di panggung sepak bola dunia, perjalanan Pirlo adalah bukti bahwa kerja keras, dedikasi, dan kecintaan pada permainan. Kisahnya akan selalu dikenang dan namanya akan terus bergema di setiap stadion tempat ia pernah bermain. Andrea Pirlo, sang maestro, telah menulis sejarah dengan kakinya. Siapa pemain favorit kalian yang memiliki cerita menarik untuk dibahas? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan pastikan klik lonceng notifikasi agar teman-teman selalu mendapat notifikasi jika channel ini mengupload video-video terbaru.